Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bayangkan sebuah masa depan di mana anak-anak Anda tidak hanya menghormati Anda, tetapi juga mereka meneruskan nilai-nilai karakter yang Anda tanamkan kepada mereka. Samping itu juga mereka berbakti kepada Anda. Terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bukan? Nah, hari ini kawan-kawan, kita akan membahas apa yang membuat para orang tua berhasil dalam mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berbakti dan penuh respek serta berkarakter. Halo semuanya, kawan-kawan, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Kostrat Pancal. Dan pada video kali ini kita akan berbicara tentang inti dari parenting yang sukses. Kita akan mengupas bagaimana menanamkan nilai-nilai yang kuat dan membangun komunikasi yang baik serta efektif dapat membimbing anak-anak kita menjadi pribadi yang berkarakter, penuh respek, dan berbakti kepada kita sebagai orang tua mereka. Baik, mari kita mulai kawan-kawan. Perjalanan kita menuju pola asuh yang sukses bagaimana sih? Yang pertama, semua berawal dari rumah kawan-kawan. Menanamkan nilai-nilai yang kuat adalah langkah pertama yang tidak bisa kita lewatkan sebagai orang tua. Nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan hati, tanggung jawab, akan menjadi kompas bagi anak-anak kita kelak saat mereka tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Misalnya bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang membantu sesama atau tetangga lah, dapat membuat sebuah komunitas yang kuat, supporting system, menggunakan pendekatan kreatif seperti role play. Kita bisa gunakan itu untuk menunjukkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh sederhananya kawan-kawan, kita bisa ceritakan kisah pribadi kita ketika bagaimana kejujuran membantu kita keluar dari situasi sulit. Nah, kisah-kisah seperti ini akan memperkuat koneksi mereka dengan pentingnya nilai-nilai yang kita tanamkan tersebut. Kekayaan moral ini kawan-kawan akan menjadi dasar bagi anak-anak kita untuk memahami apa arti menjadi pribadi yang baik, yang berbakti, yang berkarakter. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah kunci. Percakapan yang terbuka, percakapan yang jujur akan membangun kepercayaan antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Kawan-kawan, ketika orang tua mendorong anak-anak mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka, mereka menciptakan suatu lingkungan yang aman, di mana anak-anak merasa didengar, merasa dipahami. Jangan hanya memberikan ceramah kawan-kawan. Tanyakan kepada mereka tentang hari mereka, bagaimana mereka melewati harinya, perasaan mereka bagaimana, atau pendapat mereka tentang suatu tema, suatu topik. Untuk anak kecil, gunakan cerita sebagai media. Misalnya setelah membaca buku bersama, tanyakan bagaimana mereka akan bertindak jika berada di posisi karakter utama di buku tersebut. Nah, teknik ini kawan-kawan tidak hanya membantu mereka untuk berpikir kritis, tetapi juga mempererat bonding kita, antar kita sebagai orang tua dan mereka sebagai anak-anak. Yang ketiga, anak-anak akan meniru perilaku kita, orang dewasa, di sekitar mereka. Siapa yang kalau bukan orang tuanya? Jika kita menunjukkan sikap hormat, baik, jujur, mereka cenderung mengikuti jejak kita sebagai orang tuanya. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan di dalam sebuah toko misalnya, tunjukkan kepada mereka bagaimana
kita melakukannya. Kemudian setelah itu kawan-kawan, diskusikan dengan anak-anak kita tentang tindakan yang tadi kita lakukan dan tanyakan kepada mereka bagaimana mereka akan bertindak di situasi kalau mereka berada di situasi yang serupa. Nah, berbagai pengalaman pribadi kita menghadapi suatu kesulitan, tantangan dengan rendah hati, dengan kebaikan juga bisa menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga, kawan-kawan. Transparansi seperti ini mendorong mereka untuk istilahnya menerima kekurangan mereka sendiri dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat kawan-kawan, waktu yang berkualitas adalah investasi. Dengan menghabiskan waktu bersama, kita tidak hanya mempererat bonding dengan anak-anak kita, tetapi ini juga menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas kita. Buat rencana kegiatan keluarga misalnya secara rutin, seperti rekreasi bersama setiap bulan, atau malam hari kita nonton film dengan tema tertentu setiap malam minggu misalnya. Nah, aktivitas ini kawan-kawan bisa menjadi momen untuk mengajarkan life skill kepada mereka. Misalnya memasak bersama dapat mengajarkan kerjasama, kesabaran, dan perhitungan tentunya. Ketika anak-anak merasa dicintai, merasa dihargai, mereka cenderung lebih atau akan menunjukkan sikap yang sama kepada kita di masa mendatang, kawan-kawan. Kemudian yang kelima, meskipun ini terdengar sedikit kontradiksi, kawan-kawan, ya ini memberikan kebebasan kepada anak-anak kita. Ini adalah langkah penting dalam membangun karakter mereka. Nah, hal ini kawan-kawan menunjukkan bahwa kita percaya kepada kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Membiarkan anak kita membuat keputusan sendiri, kawan-kawan. Bahkan jika mereka terkadang berbuat kesalahan, ini telah membantu mereka tumbuh, kawan-kawan, menjadi pribadi yang bertanggung jawab nantinya. Kemudian mulailah dari hal kecil, kawan, seperti membiarkan mereka untuk memilih pakaian yang akan mereka kenakan setelah mandi misalnya, atau membantu membuat daftar belanja mereka sendiri. Kemudian jangan lupa kita harus merayakan keberhasilan mereka dan diskusikan tantangan yang mereka hadapi untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang keenam, kawan-kawan, ajarkan anak kita untuk mengenali dan mengelola emosi mereka. Ini adalah skill yang sangat-sangat penting. Kita bisa gunakan sebuah alat seperti grafik emosi atau pertanyaan pembuka misalnya untuk membantu mereka mengartikulasikan perasaan mereka. Jika anak kita pulang sekolah misalnya dengan emosi yang meledak-ledak, jangan kita langsung berikan solusi, kawan-kawan. Kita tanyakan dulu kepada mereka, apa yang membuat mereka merasa seperti itu. Pendekatan ini, kawan-kawan, akan membantu mereka memproses emosi sekaligus mengembangkan empati karena mereka belajar untuk memahami perasaan orang lain. Kita tidak langsung memberikan solusinya, tapi bertanya dulu. Yang ketujuh adalah tradisi keluarga. Tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memberikan rasa memiliki identitas. Ciptakan ritual penting seperti makan malam di malam minggu, di mana setiap anggota keluarga berkumpul selama akan berbagi cerita tentang minggu mereka 7 hari ini, atau membuat liburan yang unik bagi anggota keluarga kita. Nah, kenangan seperti ini, kawan-kawan, akan dikenang sepanjang hidup mereka dan memperkuat
budaya keluarga, nilai-nilai keluarga, karakter di keluarga kita sendiri. Kemudian yang kedelapan kawan-kawan, membangun supporting system. Ini juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan anak-anak kita. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang selalu mensupport mereka, ini cenderung memiliki rasa tanggung jawab, rasa hormat, rasa empati, respect yang lebih besar. Kita mesti dorong persahabatan mereka dengan teman-teman sebaya mereka dengan penuh respect. Jalin hubungan dengan orang tua dari teman anak kita dan aktif. Mungkin ada acara komunitas mereka. Nah. Network sebenarnya kawan-kawan akan memperkuat pelajaran yang kita ajarkan di rumah. Ini akan besar membantu. Baik, kawan-kawan. Sebagai kesimpulan, pola asuh yang sukses dibangun di atas nilai-nilai yang kuat. Komunikasi yang terbuka. Memberi contoh yang baik dari kita sebagai orang tua. Memberikan waktu yang berkualitas. Membuat mereka mandiri. Menjaga kecerdasan emosinya. Serta budaya keluarga, dan juga kalah pentingnya adalah lingkungan yang baik. Semua ini adalah elemen yang membentuk anak-anak untuk berbakti, menghormati orang tuanya, dan menjunjung nilai-nilai keluarga, budaya keluarga, terutama yang penting mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter. Apakah Anda sudah berkomunikasi dengan anak Anda, kawan-kawan? Metode apa yang berhasil Anda tanamkan kepada mereka dari 8 metode tadi? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar kawan-kawan di bawah. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share, bagikan kepada orang-orang teman Anda atau orang tua lainnya agar kita bersama-sama kita bisa membangun sebuah komunitas yang berfokus pada pola asuh yang penuh kasih. Dan tentunya insya Allah akan berhasil kawan-kawan. Baik, semoga ini memberikan pelajaran kawan-kawan agar kita tidak seperti orang tua lain di sana. Ada banyak yang diriman harta, anaknya banyak berpendidikan tinggi, bahkan berkuliah atau bekerja di luar negeri. Tetapi saat orang tuanya sudah renta, dia sendirian, bahkan ditaruh di panti jompo kawan-kawan. Tentu ini tidak kita inginkan. Kita tidak ingin terjadi pada kita saat kita tua nanti. Nah, mulai sekarang kita perlu tanamkan itu kawan-kawan kepada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang berbakti. Jujur, kesuksesan kita sebagai orang tua kawan-kawan bukan karena anak kita punya gaji yang besar, bersekolah di tempat bonafit, punya mobil yang mewah, rumah megah di lingkungan daerah seperti di Pondok Indah atau di Menteng misalnya, mempunyai jabatan tinggi, jadi menteri bahkan jadi presiden. Tidak. Tetapi manakala mereka menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang berkarakter, anak yang baik. Sehingga saat kita nanti, saat kita tua nanti, kita tidak ditinggal oleh mereka kawan. Mereka tetap berbakti kepada kita kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat kawan-kawan. Pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa silakan share. Dan sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.